Kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan performa kinerja dari PGUN. Dan yang cukup menarik, Pak Tam, adalah di tengah tantangan ini, kinerja keuangan dari PGUN hingga kuartal pertama 2025 bisa dikatakan cukup impresif ya Pak. Dari segi Iya. pendapatan naik, kemudian margin membaik. Nah ini boleh di-share Pak seperti apa capaian-capaian ini dan juga strategi apa saja yang dilakukan? Ya, memang di triwulan pertama di tahun ini kita mengalami peningkatan yang cukup bagus untuk sisi laba maupun dari sisi penjualan. Kami tidak ada strategi khusus dalam hal ini sebenarnya, tapi hal ini terjadi karena kondisi cuaca, Mbak. Di tahun lalu itu di triwulan pertama itu ada kena dampak dari pengemarau panjang di tahun sebelumnya, sehingga di awal tahun sampai sekitar pertengahan tahun itu atau bulan April itu dampaknya sangat terasa sehingga produksi TBS di tahun lalu mengalami penurunan yang sangat tajam. Namun di tahun ini tidak ada dampak tersebut sehingga produksi kami TBS maupun CPO di tahun ini cukup bagus sehingga eh, kinerja kami cukup bagus di tahun ini. Di samping itu, di samping produksi yang bagus, kami juga mendapatkan keuntungan dari bertahannya nilai harga CPO yang bertahan di atas 14.000 sampai saat ini, Mbak. Jadi tahun lalu harga rata-rata CPO di triwulan pertama itu sekitar 10 atau sampai 11.000 per ton atau per kilo, sorry. Saat ini menjadi sekitar di atas 14.000 per kilo sehingga walaupun produksi tidak naik pun kami sudah menikmati dari kenaikan selisih dari harga jual CPO yang bagus gitu, Mbak. Oke, jadi memang kinerja yang ciamik ini ditopang oleh produksi TBS dan juga CPO yang bagus ya Pak, dan juga harga Iya, CPO yang cukup melonjak. Tapi apa Pak di antisipasi yang samping akan... eh, dampak dampak buruk tahun lalu tidak terjadi tahun ini gitu, Mbak. Oke, baik Pak Tam, tapi antisipasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Perseroan? Tadi kan dikatakan harga CPO kan juga cukup baik ya Pak, di tahun ini rata-ratanya Ya. 14.000 dan dibandingkan dengan tahun lalu sekitar 10.000 sampai 11.000. Nah, antisipasi ke depannya seperti apa Pak? Karena harga komoditas CPO ini kan cukup sensitif Ya. terhadap pergerakan dinamika global Pak. Oke. Untuk memitigasi hal tersebut, kami menerapkan pendekatan manajemen risiko sebagai berikut. Beberapa langkah yang kami lakukan diantaranya melakukan efisiensi biaya operasional, Mbak, dan peningkatan produktivitas. Tadi diantaranya kami melalui optimasi rantai pasok, penggunaan teknologi dan di kebun, serta pengendalian biaya produksi. Kedua, melakukan konsistensi pada prinsip keberlanjutan. Kami memastikan seluruh rantai produksi dan pasokan mematuhi prinsip berlanjutan dan legalitas untuk menjaga akses ke pasar ekspor dan menerapkan standar ESG yang ketat. Kami juga telah dan sedang menjalankan program lab painting terhadap tanaman yang sudah tidak produktif atau berusia 25 tahun. Dengan demikian, produksi kami di tahun-tahun depan mendatang tidak akan mengalami penurunan dengan dampak dari lama atau tidak sudah berumur lamanya tanaman kami. Demikian, Oke, Mbak. baik Pak Tam. Tadi Anda sampaikan salah satu mitigasi yang dilakukan adalah efisiensi biaya operasional. Nah, ini boleh dijabarkan Pak, seperti apa efisiensi dalam biaya operasional ini? Eh, yang jelas kami efisien dalam hal pemupukan itu diterapkan pada area-area yang yang masih produktif, Mbak. Untuk area-area yang uh, sudah berumur lama, berumur tua, kami tidak lakukan pemupukan. Itu sangat mengurangi biaya yang cukup efektif, Mbak. Oke, baik Pak. Berkaca pada kinerja yang cukup baik pada kuartal pertama, tadi sudah disampaikan juga dari produksi CPO dan juga TBS yang cukup baik. Apakah ke depan ada rencana untuk ekspor Pak? Meskipun kita tahu juga saat ini kondisinya cukup challenging. Enggak, Mbak. Karena untuk kebutuhan domestik berupa biodiesel saja, kami masih kekurangan, Mbak. Mhm. Jadi target pemerintah di tahun ini sekitar 11 juta ton untuk biodiesel. Dan tahun depan akan melakukan peningkatan menjadi B40, tentu akan meningkat mungkin sekitar 12 atau 13
juta ton yang akan diserap di industri biodiesel. Untuk memenuhi hal tersebut saja kami masih sebenarnya masih kurang, Mbak. Mhm. Kapasitas produksi dari biodiesel PT Jar itu masih bisa ditingkatkan, Mbak. Oke, tantangannya apa Pak untuk bisa memenuhi target tersebut? Oh, yang jelas luas lahan. Luas lahan total seluruh EAS Group itu saat ini sekitar 100.000. Dan sekarang lagi ada kebun-kebun yang masih tahap pengembangan sekitar akan ke 2 tahun ke depan sekitar 20.000. Dengan demikian, diharapkan 2 tahun lagi kami akan mendapatkan luas lahan tanaman sekitar 120.000 untuk seluruh EAS Group gitu, Mbak. Atau grup sawitnya John Deere Group itu, Mbak. Oke, Pak Tam, selain luas lahan dan juga cuaca, apa saja sih tantangan ataupun hambatan yang dihadapi oleh pelaku industri khususnya PGUN Pak di tahun ini? eh Terutama tentu saja masalah harga CPO, Mbak, itu karena volatilitas harga CPO itu di luar kendali kita, sehingga hal itu menjadi tantangan bagi kami. Mhm. Nah, terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mencapai tadi biodiesel di tahun depan, mungkin apakah ada harapan dari pelaku industri untuk kebijakan ataupun insentif Pak untuk pelaku industri mengembangkan ini? Ya, kami selaku pelaku di sektor perkebunan memandang kebijakan pemerintah di sektor fiskal dan moneter sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan daya saing industri sawit nasional. Di sisi kebijakan fiskal, kami berharap kepastian dan konsistensi regulasi khususnya terkait pajak ekspor, DMO maupun DPO, dan pungutan sawit atau levy. Kepastian ini penting untuk perencanaan usaha jangka panjang. Kemudian insentif fiskal bagi pelaku usaha melakukan hilirisasi investasi, teknologi, dan transformasi berlanjutan green investment. Kemudian sementara dari sisi kebijakan moneter, kami mengharapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak menimbulkan volatilitas pada transaksi ekspor dan impor bahan pendukung. Kemudian kebijakan suku bunga yang akomodatif terutama bagi pembiayaan sektor produktif seperti replanting ya, yang terjadi pada perusahaan kami dan pengembangan hilirisasi. Kemudian dukungan pembiayaan hijau atau green finance yang diarahkan pada sektor perkebunan berkelanjutan.